Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Gimana semangatnya? Ya tetap semangat ya. Karena saat lagi kita menjelang berbuka puasa. Dan insya Allah ini ada informasi yang sangat luar biasa buat pemirsa di rumah. Karena saat ini kita sudah bersama dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Febri Sugianto, dengan subtema kita sehat dengan Al-Quran dan Salat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waduh, kayaknya semangat banget ini. iya, ini terakhir. ilmu baru nih sebenarnya nih ya. Sehat dengan salat dan Al-Quran. Masya Allah. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, ya insya Allah kita bertemu dalam 10 hari terakhir Ramadan. Di mana 10 hari terakhir Ramadan di sini adalah puncak-puncaknya doa. Dalam ilmu kesehatan 10 hari Ramadan di mana sel di dalam tubuh kita yang tadinya regenerasi sel, maka dia sudah terjadi duplikasi dan insya Allah kita akan menjadi orang yang menang dan orang yang juara. Nah ini yang harus kita kaji. Lalu ketika kita Ramadan, maka kita akan bicara terhadap Al-Quran sebagai asyifa. Nah maka Al-Quran mengangkat kata syifa itu ada 4. Ya. Jadi yang 3 wujudnya adalah Al-Quran. Nah 1 baru wujudnya itu adalah madu. Madu. Ya madu. Oh, Karena syifa ini kalau obat kita ya lihat pemirsa di rumah ya. Syifa jadi obat ya. ya. Jadi syifa itu artinya obat. Maka itu wujudnya yang 3 itu adalah Al-Quran. Nah 1 wujudnya baru madu. Nah karena wujudnya asyifa 3 itu adalah Al-Quran, maka kita akan mengkaji satu persatu nih. Iya. Ya, yang pertama, kalau kita bicara tentang Al-Quran sebagai asyifa, sebagaimana para ulama mengatakan, ya obat yang paling baik itu adalah Al-Quran, maka ketika kalian sakit, maka peganglah bagian yang sakit. Ya misalnya kita sakit daerah perut, maka peganglah dan bacakanlah Al-Quran. Ya, bacakan Al-Quran, ya jadi itu insya Allah akan menjadi suatu yang sangat luar biasa. Bahkan dalam satu penelitian di Eropa, ya orang yang mengatakan, ini seorang peneliti ini non muslim malah. Iya. Nah beliau mengatakan kalau ada penderita kanker ketika dibacakan Al-Quran dan dia merasakan sebagaimana ya sesuatu itu bisa merinding dalam dirinya, maka satu sel kanker itu putus. Allahu Akbar. Nah maka ini sangat luar biasa. Kalau kita teringat kisah Nabi Sulaiman, ya dulu yang bisa memindahkan singgasananya itu hanya orang soleh kan. Benar. Nah itu orang soleh yang menguasai kitab Jabur. Ya, tapi bagaimana orang soleh yang bisa menguasai Al-Quran? Allah. Nah otomatis ini akan penyempurna semuanya. Maka disinilah keajaiban yang Allah berikan terhadap mukjizat Al-Quran itu sendiri. Nah maka dikatakan karena syifa ini ada 4. 3 wujudnya adalah Al-Quran dan 1 wujudnya adalah madu. Nah maka sebagian besar termasuk dalam kitab At-Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, atau dalam kitab Jadul Ma'ad jilid yang keempat, ya bahwa ketika ada seorang murid beliau sakit, ya panas tinggi menggigil. Nah apalagi ini sekarang lagi banyak wabah. Iya. Ya banyak wabah. Nah jadi pada saat panas tinggi menggigil, lalu beliau bertanya kepada gurunya, ya Syekh, Fulan bin Fulan sakit. Lalu maka seorang gurunya Ibnu Qayyim mengatakan, ambil air dan bacakanlah surat Al-Fatihah berulang-ulang. Ya, dibacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang kali, lalu diminumkan. Ya, setelah diminumkan, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Lalu muridnya bertanya, ya Syekh berapa kali baca? Maka Syekh mengatakan, aku tidak pernah menghitung jumlah bacaannya, ya kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah maka disinilah kita harus berpikir bahwa Al-Quran ini adalah runtutan yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita jauh pada Al-Quran. Ya, kalau tadi satu sel kanker aja bisa putus dengan orang yang membaca Al-Quran, ya udah itu molekul air saja bisa berubah dengan orang yang baca Al-Quran. Ya, dan bisa membaca Al-Quran ini langsung mendinginkan dirinya. Sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, kalau seandainya masyarakat itu tahu atau umat itu tahu bahwa kita itu ada 2 penyakit yang berbahaya dalam tubuh kita. Yang pertama adalah penyakit yang berkaitan dengan fisik kalian, yaitu penyakit yang kelihatan langsung. Misalnya hari ini ya virus, ya corona, ada nanti virus yang lainnya. Tahun 1918 itu ada virus yang lebih dahsyat lagi, dalam satu hari bisa 10.000 orang yang meninggal. Allah. Nah tapi kata beliau ini bukan penyakit yang berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah penyakit di mana ruh kalian itu kosong. Allah. Artinya ya penyakit yang disebabkan karena kita apa? Jauh dari Al-Quran. Nah makanya disinilah para jamaah sekalian, ya Cahaya Hati nanti insya Allah
mumpung 10 hari terakhir masih ada waktu kita untuk mengisi diri kita dengan Al-Quran. Nah, lalu apa kaitannya? Kenapa Al-Quran terus kita kaitannya dengan sehat, dengan sholat? Nah, ini seluruh ulama sepakat dan bahkan penelitian mengatakan bahwa tidak ada ibadah dan tidak ada olahraga yang sempurna kecuali sholat. Nah, ini perlu kita kaji. Yang pertama, kalau kita bicara tentang sholat, ini adalah bagian dari olahraga yang sempurna karena orang yang sholat pasti berwudu. Betul. Nah, wudu ini adalah memberikan respon kepada seluruh persendian kita. Maka diajarkan wudhu yang baik adalah salah satunya mencuci tangan, membersihkan sela-sela jari. Nah, di sini adalah di mana sel kelenjar getah bening kita bekerja secara sempurna. Yang mana kelenjar getah bening ini dalam bab tentang makan saja dia bisa mengkristalkan satu virus sehingga virus itu tidak berkembang dalam tubuh kita. Allah. Nah, sedangkan Nabi kita menganjurkan 5 waktu nih kita menjaga wudhu kita atau kita selalu berwudhu. Dalam artian bersih. Nah, yang kedua sentuhan, maka dikatakan nanti di yaumil akhir orang yang menjaga wudhunya datang dengan wajah yang bercahaya. Ya, nah kalau di sini di dunia kita juga datang dengan wajah cahaya karena kita setiap hari menyentuh organ-organ kita dan itu tidak ada yang bisa menyentuh sedahsyat itu, maka dianjurkan oleh Nabi dengan membasuh tangan full untuk apa? Salah satunya lambung dan paru-paru kita bisa teratasi hanya sekedar bab wudhu. Yang kedua persendian kita lentur. Nah, persendian kita lentur. Nah, persendian kita lentur, maka diadakanlah penelitian di Qatar ya tahun 2000 ya sampai 2005, maka dikatakan bahwa ajarilah anak kamu sholat sejak dini. Ajarkanlah anak kamu sholat sejak dini sama dengan kamu menginvestasikan anak kamu sehat sampai 60 tahun terhindar dari penyakit tulang. Nah, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada kita bab yang bagaimana dari kecil ini sudah diajarkan untuk relaksasi. Nah, makanya wajar kalau seandainya umat Islam itu dikatakan saya kenapa sakit-sakitan sedangkan saya sudah baca Al-Quran. Saya sakit-sakitan tapi saya sudah sholat. Nah, maka harus dikoreksi. Yang pertama kita harus lihat bahwa Al-Quran itu punya hak. Setiap huruf ya itu punya hak. Maka baca Al-Qur'annya itu harus sesuai. Ya harus benar. Makanya kalau kita lihat kenapa ada sifat huruf ya misalnya yang sifatnya hamas desis. Nah, jadi kalau nanti sahabat ya jamaah cahaya hati, kalau misalnya ada penyakit sakit di kepala atau sakit lambung, latihan huruf Al-Quran, terutama huruf yang sifat-sifatnya hamas, jadi desis. Makanya doa-doa kesembuhan biasanya banyak yang sifatnya hamas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada es. Ya, kenapa dengan kita membaca begitu, maka oksigen di otak kita ini akan terbuka. Jadi sumbatan yang ada di saraf kita akan terbuka mengalir ke atas. Nah, saya ada masalah lambung. Coba latihan huruf yang mengandung kolkolah. Jadi mantul. Ya misalnya A, B, I, B, U, B, A, Ko, I, Ko misalnya. Nah maka akan memunculkan asam lambung itu untuk dikeluarkan. Nah jadi apa? Kita tuh akan ringan. Jadi muntah. Bukan karena muntah wajibnya keluar. Tidak. Karena apa? Dikuras langsung asam lambungnya dengan karakter atau sifat-sifat huruf tersebut. Nah makanya dari sifat huruf saja. Kalau kita bedah, belum kita bicara kepada Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu adalah sifat huruf menjadi huruf, huruf dirangkai menjadi ayat, ayat dirangkai menjadi surat, baru menjadi Al-Qur'an. Ya sifatnya ya dahsyat. Ya sifatnya ini sangat luar biasa. Nah makanya ada beberapa huruf yang sangat sulit. Jadi ada salah satu pasien mengatakan, Ustaz, saya terkena stroke ringan. Jadi mulutnya miring. Saya katakan begini. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Coba baca Al-Quran ya, terutama huruf-huruf ya yang keluar lewat tenggorokan. Ya, kenapa lewat tenggorokan? Karena ada beberapa huruf ya jalur dari ginjal itu menelusurin tenggorokan. Ya jalur ginjal. Jadi kalau kita lihat urutan ginjal kita dari ginjal masuk ke anus, anus masuk ke dada, dada sekat rongga dada, maka dia berakhir di tenggorokan. Nah maka kita akan temukan beberapa huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah maka ini bisa mengatasi tadi kasus stroke ringan. Nah makanya tahsinul Quran, baca Al-Quran dengan tenang, ini adalah obat yang tepat yang harus kita lakukan apalagi ini Ramadan.
Masya Ya, Allah jadi ya. jangan kita ragu lagi. Ramadan pintu langit terbuka insya Allah. Artinya setiap huruf ada kelebihan masing-masing untuk menjadi syifa. Jadi tadi aku setuju dengan dibilang setiap huruf punya hak untuk disebut sesuai dengan haknya. Ha ya ha, kho ya kho ya. Karena sesungguhnya di dalam huruf-huruf itu ada syifa buat dalam diri kita ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita baca satu surat dengan benar, itu udah berbaca obat masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Jadi makanya kalau kita lihat bab tentang pengobatan, pasti yang pertama diangkat adalah bab tentang iman. Nah, bab tentang iman, makanya tadi Syifa'un Nas itu adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau ada seorang ibu anaknya sakit, maka peganglah anaknya punggungnya, bacakanlah Al-Quran. Ya, bacakanlah Al-Quran. Jadi pegang punggungnya, jangan panik. Jadi anaknya sakit langsung panik gini-gini, akhirnya jadi tambah parah. Karena apa? Ibu jadi kesar sama suaminya, Iya. sama bapaknya, akhirnya marah, anak tambah panas. Tapi ketika anak itu sakit, maka rangkul anak tersebut, maka bacakanlah doa. Kenapa? Karena tangan ibu di sini adalah syifa buat anak. Allah. Ya bacakan apa Ustaz? Apa yang bisa dibacakan? Ya misalnya saya hafalnya surat Al-Fatihah, silakan baca Al-Fatihah. Karena di sini adalah keikhlasan. Kalau zaman dulu kita lihat misalnya kita sakit. Nenek kita itu ambil daun, kunyah-kunyah, tempelin sembuh. Iya benar. Ya kan? Daun Apakah sirih nenek- biasanya. Tuh, daun sirih, daun babadotan, kalau di Iya, Jawa itu kan benar. tempel lukanya sembuh. Pertanyaan, apakah daun ini yang menyembuhkan? Kan tidak. Karena keikhlasan nenek tersebut ya yang menyebabkan Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Nah, makanya seorang ibu ini punya ikatan batin. Ya, jadi para jamaah sekalian, jadi jangan sia-siakan di 10 hari terakhir. Ya 10 hari terakhir ini adalah hal yang sangat kita nanti. Ya di mana tadi kesempurnaan, ya semuanya baik itu perasaan khawatir, perasaan takut itu hanya ada pada saat puasa dan itu kita rasakan 10 hari terakhir. Dua perasaan ini disatukan maka tidak ada alasan Allah untuk tidak membuka pintu langitnya. Nah maka para jamaah sekalian kalau kita bicara tentang bergerak, ini Ya. saya punten. Ya, Saya silakan. nggak biasa lama-lama duduk ya. Ya. Jadi kalau kita biasa misalnya bicara tentang sholat ini adalah terapi yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita lihat orang untuk konsentrasi, bagaimana dia bisa mensupport oksigen ke otak, ini ada satu penelitian di University di New Delhi. Ya, otak kecil kita itu tidak akan bisa masuk oksigen kecuali pada saat dia sujud. Ya, udah itu sekat rongga dada kita tidak akan terbuka sempurna. Akhirnya kelenjar pituitari ini menjadi respon kecuali kita bersujud. Nah, makanya sholatnya kita ini harus kita perhatikan. Berdirinya betul-betul. Makanya kenapa harus ada pembatas? Sutroh kata Nabi, kasih pembatas, fokus. Ya, untuk apa? Kelenjar pituitari atau kelenjar bawah otak ini ketika dia melihat pembatas, maka dia akan bekerja. Apa itu kelenjar pituitari? Kelenjar bawah otak yang merespon 6 kelenjar aktif dalam tubuh kita. Makanya wajar kata Nabi kalau ada yang lewat, hadang. Ya, maka ambil suatu benda apa saja, taruh untuk batas, kita fokus. Nah, setelah itu kita takbir, jelas. Ya silakan yang wanita masalah tangan di mana itu terjadi ikhtilaf. Nanti guru-guru kita yang lain masalah jawabnya. Tapi yang pasti sebelum sholat dia sudah berwudu. Ya setelah itu pasang sutra, pasang niat, dia sempurna berdiri. Nah lalu dia ruku betul-betul lurus. Nah maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ini kita akan bedah tentang sholat. Nah salah satunya ada yang begini, ada yang begini. Kenapa? Karena ini sebenarnya dalam merespon tentang lambung. Ya, jadi para jamaah sekalian, bahwa Nabi kita sudah mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman banyak umatku itu yang masalah tentang penyakit lambungnya. Allah. Maka Nabi mengatakan dapurmu adalah lambungmu. Apa yang kamu makan itu yang menentukan kesehatan kamu ke depannya. Nah maka setiap gerakan itu pasti responnya adalah ke lambung. Ya, jadi tadi. Nah pada saat sujud terutama dimanfaatin nih para jamaah Cahaya Hati Indonesia. Ya manfaatkan waktu 10 hari terakhir. Ya kalau bisa sholatnya diperlama bacanya, tidak hafal pakai Al-Quran. Pegang Al-Qurannya. Nggak bisa Ustadz terlalu kecil misalnya pakai Al-Quran yang gede taruh di depan. Ya nggak bisa juga berarti belajar karena dia nggak bisa baca Quran berarti. Karena pegang nggak bisa, yang besar nggak bisa ya dia harus belajar. Nah taruh Al-Quran.
perpanjang bacaannya. Supaya apa? Dia merasakan berdirinya lama sehingga tulang-tulangnya kembali. Karena setiap hari kadang dia mengangkat beban-beban berat. Ya tulangnya bergeser sedikit demi sedikit. Akhirnya tulang inilah yang mensupport dia terperangkapnya angin. Maka nanti di usia 50 tahun, 60 tahun dia akan sakit semua badannya. Ya, maka berdirinya lama. Nah setelah berdirinya lama, rukuknya lama. Setelah rukuknya lama, maka ibtidalnya lama dan sujudnya lama. Nah sujudnya lama apa? Membuka tangan selebar-lebarnya. Ya, jadi membuka tangan selebar-lebarnya. Kita untuk apa? Pada saat kita sujud membuka tangan selebar-lebarnya, maka kelenjar pituitari menyentuh kepala kita, sekat rongga dada kita terbuka, maka teratasilah penyakit yang namanya bronkitis, paru-paru, Sesak napas sesak napas. Ya karena paru-paru itu kuatnya jam berapa? Jam 3 sampai jam 5 sore, jam 5 malam pagi. ya. Ya Allah Ustadz, sayang banget ini waktunya terbatas ya. Masya Allah. Aku jujur masih menikmati nih ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru ya, Masya Allah. Insya Allah nanti mungkin kita sediakan waktu lagi khususon ya, untuk lebih panjang lagi membahas tentang Al-Quran dan sholat dan kesehatan ini ya. Dan pemirsa di rumah, Masya Allah ya, kita bisa ambil kesimpulan ingin sehat, perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita ya, insya Allah kita akan sehat ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.